Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada topik pembahasan sebelumnya sedikit telah dijelaskan mengenai doa dalam surah Al-Fatihah, kemudian dijawab dalam surah Al-Baqarah, yaitu doa Shiratal Mustaqim dijawab dalam surah Al-Baqarah. Inilah kitab yang sempurna, yang tiada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang bagaimana orang yang bertakwa? Tanda pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib di sini telah dijelaskan dalam rukun iman. Jadi ingat, yang gaib itu banyak. Setan juga gaib, iblis juga gaib. Tetapi dikatakan yang gaib di sini dibatasi dalam rukun iman, yaitu yang 6, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab syariat, beriman kepada para rasul, beriman kepada akhirat, beriman kepada qada dan qadar. Inilah yang dimaksud gaib yang hakiki. Walaupun diterangkan juga bahwa yang gaib itu, definisi itu gaib, tetapi inilah yang dikatakan gaib itu yang dijelaskan oleh rukun iman. Kemudian selanjutnya dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus salata wa yuqimunus salata, lalu mereka mendirikan salat. Jadi setelah beriman kepada yang gaib, tanda orang yang bertakwa itu adalah mendirikan salat. Jadi salat merupakan tanda kedua dari beriman kepada yang gaib. Selengkapnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu mereka yang beriman kepada yang gaib dan lalu mengerjakan salat, sembahyang. Dalam hal ini adalah sembahyang fardu 5 waktu. Apa itu salat? Yaitu tadi menyembah kepada Tuhan yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya apa? Menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada mereka. Lalu tanda berikutnya apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad, yaitu Al-Quran, dan kepada apa yang telah diturunkan sebelum engkau, yaitu tadi kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab syariat, wahyu-wahyu dan nabi-nabi yang menurut Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW ada 124.000 nabi atau adam, dan 313 diantaranya adalah pembawa syariat. Itulah, itu yang beriman kepada apa yang turunkan kepada engkau, itu Al-Quran, dan juga orang bertakwa itu harus beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau, dan kepada yang akhirat pun mereka yakin. Jadi inilah tanda daripada orang yang bertakwa. Nah, kembali kepada masalah pembahasan masalah sholat ini, salah satu syarat sahnya sholat yaitu adalah membaca, menilawatkan surah Al-Fatihah. Di mana mengenai surah Al-Fatihah ini Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Hijr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Dan
sungguh kami Allah benar-benar telah memberikan kepada engkau Muhammad 7 yang selalu diulang-ulang, yakni 7 ayat yang selalu diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Menurut para ahli termasuk seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan juga Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata-kata 7 ayat yang diulang-ulang dalam ayat tersebut menunjuk kepada surah pembukaan Al-Quran, yakni surah Al-Fatihah. Jadi kenapa dikatakan surah Al-Fatihah itu 7 ayat yang diulang-ulang? Karena pada hakikatnya seluruh isi Al-Quran merupakan pembahasan dari 7 ayat Al-Fatihah ini. Inilah sebabnya dikatakan bahwa sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Muhammad 7 ayat yang selalu diulang-ulang, yaitu surah Al-Fatihah dan Al-Quran yang agung. Jadi surah Al-Fatihah itu selalu wajib diulang-ulang dan dibaca dalam tiap-tiap rakaat sholat. Menurut riwayat, Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa As-Sab' al-Masani adalah surah pembukaan Al-Quran. Ini bisa dibaca dalam hadis Bukhari. Surah itu disebut juga Ummul Quran atau induk ibu Al-Quran. Dan juga disebut surah pembuka Al-Quran. Karena itu dikatakan Fatihah. Fatihah juga artinya pembuka. Ialah Al-Fatihah. Menurut Jaza dan Abu Hayyan, surah Al-Fatihah itu diberi nama As-Sab' al-Masani sebab surah itu mengandung puji-pujian kepada Allah SWT. Surah-surah Al-Quran lainnya yang kemudian menyusul surah pembukaan Al-Fatihah disebut Quran yang agung, yaitu setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai dengan di ujungnya surah An-Nas. Itu dikatakan Quran yang agung. Tetapi nama Quran al-Azim, Quran yang agung pun bisa juga tertuju kepada surah yang pertama, itu surah Al-Fatihah. Oleh karena Al-Fatihah merupakan bagian kitab Al-Quran, dan pula benar-benar Al-Fatihah pun disebut kitab juga, karena merupakan intisari daripada Al-Quran. Pada hakikatnya, surah Al-Fatihah merupakan ihtisar seluruh Al-Quran. Atau seperti pernah juga disebut, bahwa surah Al-Fatihah itu merupakan miniatur Al-Quran. Merupakan Al-Quran dalam bentuknya yang sangat kecil. Karena Al-Quran itu dalam keseluruhannya diikhtisarkan, diintisarikan di dalam surah Al-Fatihah. Oleh karena itu dikatakan Al-Fatihah adalah 7 ayat yang selalu diulang-ulang, dan 7 ayat Al-Quran ini yang diulang-ulang dalam setiap surah Al-Quran pembahasannya dan pendalamannya. Karena masani pun merupakan jamak dari kata masna yang berarti puji-pujian, maka ayat ini akan berarti bahwa surah Al-Fatihah memberikan penjelasan yang sangat lengkap tentang sifat-sifat terpuji Allah SWT. Matsani pun juga berarti sebuah belokan pada lembah. Ayat ini berarti surah Al-Fatihah menerangkan sepenuhnya hubungan antara Allah SWT dengan manusia. Nah, inilah inti
sari dari surah Al-Fatihah atau Sab Al-Matsani. Kita mengetahui bahwa surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang wajib dibaca dalam setiap solat. Tanpa membaca surah Al-Fatihah, maka solat tidak sah. Baiklah, masalah ini akan dibahas pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.